Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Artiana dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, yang beranggotakan Bu Maulidah, yaitu saya sendiri, dan Bu Rabiah. Baiklah, kita akan mulai dengan percakapan alur Tirta dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama yaitu saya sebagai coachee dan Bu Rabiah sebagai coach untuk kasus pertama. Ya, siap sudah Bu Rabiah? Siap, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Rabiah. Selamat siang, Bu Maulida. Bisa nggak saya minta waktu Ibu sebentar? Oh, silahkan Bu Maulida. Terima kasih Bu. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya ada masalah yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Ya, siapa tahu Ibu bisa membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Boleh, Bu. Masalah tentang apa ya, Bu? Silahkan Ibu ceritakan ke saya. Begini Bu, masalahnya tentang murid-murid saya di kelas 9 Bu. Saya telah mengadakan ulangan harian dan hasilnya sedikit yang tuntas. Padahal 2 minggu lagi mereka akan mengadakan penilaian harian, penilaian akhir semester Bu. Saya takutnya akan berimbas dengan penilaian akhir semester nantinya Bu. Oh iya. Oh begitu ya, Bu ya. Jadi murid-murid di kelas 9 yang Ibu ajak tuh hasil ulangannya, sedikit yang tuntas ya, Bu? Iya Bu, saya juga heran Bu. Oh iya, kalau boleh tahu apa yang Ibu inginkan dari hasil pertemuan kita hari ini? Saya pengennya nanti Bu, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, agar nanti hasil ulangan dari murid-murid saya nanti Bu, banyak yang tuntas Bu. Oh, menurut Ibu ya selama mengajar murid kelas 9 itu idealnya harusnya seperti apa, Bu, tuntasnya? Kalau menurut saya sih Bu, yang saya tahu selama mengajar mereka sebelumnya, harusnya sih lebih dari 75% Bu yang tuntas. Oh begitu ya, Bu. Dari mana Ibu bisa tahu kalau seharusnya bisa lebih dari 75%, murid Ibu bisa tuntas? Begini Bu, dari selama ini mendampingi mereka belajar Bu, yaitu ketika saya mengajar mereka, semuanya itu, aktif loh Bu. Mereka Oh. bertanya kalau ada yang kurang paham dan Mmm. saya jelaskan lagi di papan tulis, supaya murid yang lain juga tahu. Dan selama mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, mereka bisa mengerjakan, Bu, dengan melihat contoh-contoh yang saya berikan, saya tuliskan di papan tulis. Kalau ada yang nggak paham, mereka tidak segan mendekati saya untuk bertanya, Bu. Bahkan, ketika selesai mengerjakan tugas, apabila mereka saya minta untuk, maju ke depan, yaitu menuliskan jawabannya di papan tulis, Mhm. saya perhatikan jawaban mereka juga benar, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menurut Ibu memang harusnya ya lebih dari 75% yang tuntas ya, Bu? Nah itu kondisi ideal yang seharusnya tercapai. Nah kalau menurut Ibu dari skala, 1 sampai 10 kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian ketuntasan itu tadi, Bu? Kalau sekarang ini posisinya kira-kira di angka 4 ya, Bu, ya.
Oh, di angka 4 ya, Bu? Masih rendah ya, Bu, ya? Iya, Bu, makanya itu saya juga bingung, Bu. Ya. Setelah mengetahui hasil ulangan murid-murid Ibu, ada nggak Ibu mencari tahu penyebab terjadinya hal ini, Bu? Iya, Bu, ada, Bu. Ketika saya membagikan hasil ulangannya, Bu, Iya. saya tanyakan kepada mereka dan, kebanyakan mereka itu dengan menjawab, dengan alasan lupa, Bu, dengan adanya ulangan. Kemudian ada juga menjawab bahwa, eee, tidak belajar, Bu, padahal mereka Mmm. tahu saja ada ulangan. Oh, iya. Berarti penyebabnya itu mereka tidak tuntas adalah lupa kalau mau ulangan dan nggak belajar ya, Bu, ya? Iya, Bu. Mmm, Menurut Ibu selain lupa dan tidak belajar ada nggak penyebab, lain, Bu? Bentar ya, Bu, ya, saya pikir dulu ya. Kira-kira saya curiga begini, Bu, Ya? kemungkinan, mereka yang tidak tuntas itu adalah, mereka itu tidak, mempunyai catatan yang lengkap, Bu, dan Iya? kemudian, ada tugas-tugas yang sudah kami bahas bersama ternyata, yang mereka kerjakan itu salah dan tidak diperbaiki, Bu. Oh. Padahal, jawaban yang benar sudah saya berikan di papan tulis, Bu. Saya curiga seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi ada 3 penyebab yang mungkin ya, Bu, selain lupa belajar tadi, yaitu ada kemungkinan catatan dan buku tugasnya tidak lengkap ya, atau tidak dilengkapi dan tugasnya yang salah belum diperbaiki ya, Bu, ya, dan akhirnya mempelajari penyelesaian yang kurang tepat begitu ya, Bu, ya? Seperti itu. Iya, Bu. Iya, iya, iya. Nah, setelah tahu kemungkinan-kemungkinan penyebab permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi penyebab tersebut, Bu? Mmm, Kira-kira begini ya, Bu, ya, Iya. untuk murid-murid yang lupa kalau ada ulangan dan lupa belajar, saya Mhm. punya pemikiran begini, Bu, Iya. saya akan meminta wali kelas mereka Mhm. untuk memasukkan nomor HP saya ke grup WA mereka, Bu, Iya. sehingga nanti, 2 hari sebelum ulangan, saya sudah mulai mengingatkan mereka melalui grup WA tersebut. Mhm. Kemudian untuk murid-murid yang kurang lengkap catatan dan buku tugasnya, dan yang belum memperbaiki jawaban tugasnya, saya akan memeriksa buku catatan dan buku tugas murid-murid saya tadi, dan meminta melengkapinya dengan segera, Bu, untuk persiapan, ulangan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan nantinya, Bu, ya. Iya, iya, begitu ya, Bu. Eee, Iya. Murid-murid yang lupa kalau ada ulangan dan lupa belajar, Ibu akan meminta ya wali kelas mereka untuk memasukkan nomor HP, Ibu ke grup WA. Nah, mereka dan mengingatkan jadwal ulangan ya, Bu, ya. Jadi untuk murid-murid yang kurang lengkap catatan dan buku tugasnya, nanti Ibu akan, sering-sering memeriksa buku catatan dan buku tugas murid Ibu dan meminta melengkapinya, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ya. Kira-kira ada nggak hal lain yang bisa Ibu lakukan selain yang, dibicarakan tadi, Bu? Eee, Kira-kira apa ya, Bu, ya, begini, Bu, saya rasa, bisa dengan memberikan motivasi lagi kepada mereka, Bu, supaya lebih rajin lagi untuk belajar. Oh ya, baik. Kira-kira percakapan kita ini sampai, sekarang ini apa yang Ibu bisa dapatkan, Bu? Dari percakapan sampai saat ini, saya sudah mendapatkan pencerahan, Bu. Ibu sangat membantu saya sekali dalam, menyelesaikan atau memberi gambaran terhadap, permasalahan saya ini, Bu.
Ya. Nah, sekarang kira-kira dukungan apa yang, Ibu perlukan untuk melaksanakan rencana Ibu? Saya memerlukan, dukungan wali kelas dan guru BK, Bu. Ya. Jadi untuk melaksanakan rencana tadi Ibu, memerlukan dukungan dari wali kelas dan guru BK ya, Bu, ya? Iya, Bu. Iya, baik Bu. Lalu bagaimana tindak lanjut terkait dengan solusi-solusi yang Ibu dapatkan, dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya akan secepatnya melaksanakan rencana-rencana solusi yang saya dapatkan, dari diskusi kita hari ini, Bu. Kira-kira kapan, Bu? Nanti setelah dari sini, saya akan menemui wali kelas untuk Ya. membicarakan rencana saya dan, meminta wali kelas untuk memasukkan nomor HP saya ke grup mereka. Kemudian setelah itu, saya akan menemui guru BK untuk, meminta saran dan masukan untuk Mhm. rencana aksi yang akan saya jalankan pada proses pembelajaran selanjutnya. Saya akan mulai untuk, melihat buku catatan dan buku tugas murid-murid, untuk memeriksa apakah buku dan buku tugasnya itu sudah lengkap. Nanti kalau ada ulangan lagi saya akan, mengingatkan mereka melalui grup WA, seperti itu, Bu. Oh, ya, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Saya jadi tidak sabar ini ingin mendengar hasilnya setelah Ibu melaksanakan semua rencana aksi yang Ibu rencanakan tadi. Baik, Bu, semoga ada perubahan ya, Bu, ya. Iya, Bu, semoga nanti ada perubahan, Bu, ya. Baik, Bu, terima kasih banyak atas waktu yang, Ibu berikan untuk membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Ya, lain kali kalau ada masalah yang mau didiskusikan jangan segan untuk menemui saya ya, Bu. Iya, Bu, pasti itu, Bu. Baik, Bu, saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu, silahkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi untuk percakapan, menggunakan alur cerita dari kelompok kami untuk, kasus pertama yaitu, mengenai, meningkatkan kemampuan, atau ketuntasan hasil ulangan matematika di kelas 9. Demikianlah percakapan coaching yang sudah kami lakukan, kemudian kami akan melakukan refleksi terhadap, percakapan coaching tersebut. Ya, dimulai dari Bu Rabiah, silakan Bu Rabiah. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Maulida. Tadi di kasus pertama itu saya, bertindak sebagai coach-nya dan Ibu Maulida sebagai, coaching-nya. Nah, di sini di kasus pertama, dengan saya menjadi coach itu, jadi saya memahami tahapan-tahapan, dari coaching itu apa saja, yaitu dimulai dari yang pertama adalah tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan itu seperti apa, kemudian rencana aksinya seperti apa, kemudian, tanggung jawab di akhir proses tersebut. Nah, di situ, jelas sekali dari skenario yang dibuat oleh Bu Maulida itu, memberikan pemahaman saya. Nah, kemudian juga, mampu melatih saya ya dari pembicaraan kita, berdua tadi melatih saya untuk, mulai ya mencoba menggali bagaimana sih komunikasi yang bagus antara coach dengan coachee, kemudian bagaimana menggali hal-hal yang ada atau potensi yang ada pada coachee itu, tapi bukan kita sendiri, tapi bagaimana kita menggali potensi coachee seperti itu. Nah, kemudian, hal yang ingin saya tingkatkan selanjutnya itu adalah komunikasi, ya. Jadi, mungkin komunikasi atau apa, itu masih kurang sekali. Jadi nanti dengan latihan-latihan insya Allah itu akan meningkat. Kemudian yang saya, mau tingkatkan lagi adalah, yaitu
mendengarkan dengan rasa, artinya supaya nanti, mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga di situ nanti, coach itu juga mampu, memunculkan potensi-potensinya, sehingga saya juga nanti mampu seperti itu. Jadi ada saling interaksi yang aktif antara, coach dengan coachee seperti itu, Bu. Itu saja, refleksi saya, Bu Maulida, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rabi.